Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami membahas tentang politik dan kekuasaan politik. Perkenalkan, nama saya Felia Nur Hasana, NIM 1119102. Saya bersama rekan saya Salsabila Dwi Harnaini, NIM 1119092. Yang pertama, membahas tentang pengertian politik dan kekuasaan politik. Pengertian politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Kalau kata politik itu sendiri dikaitkan dengan Islam, maka politik adalah aktivitas politik yang menjadikan umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Yang kedua, pengertian kekuasaan politik. Kekuasaan ialah suatu kemampuan agar dapat mempengaruhi aliran energi dan juga dana yang tersedia agar dapat mencapai sesuatu tujuan yang tidak sama dan secara jelas dari tujuan yang lainnya. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pada umumnya diselenggarakan melalui sebuah isyarat yang jelas, dan hal yang harus ditekankan adalah hak supaya mengadakan sanksi di dalam menegakkan sebuah kekuasaan seperti koersi, persuasi, dan cara yang lainnya. Fungsi-fungsi politik dan kekuasaan politik. Yang pertama, fungsi politik. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik itu sendiri artinya proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Yang kedua, rekrutmen politik. Rekrutmen politik maksudnya adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Yang ketiga, artikulasi kepentingan. Fungsi ini merupakan suatu proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Yang keempat, rekrutmen politik. Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jelas dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan yang telah diartikulasikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut politik kebijaksanaan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salsabila Dwi Harnaini. Selanjutnya adalah fungsi kekuasaan politik. Menurut Montesquieu, kekuasaan politik dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Di antara ketiganya tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Fungsi kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi kekuasaan eksekutif yaitu untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif berwenang untuk menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran yang ada. Kemudian distribusi politik dan kekuasaan politik. Distribusi politik dapat dilihat dari 2 segi, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan antara lembaga pemerintahan pusat pada satu sisi dan lembaga pemerintahan daerah pada sisi lain. Yang kedua, pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang setingkat yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi pertama berkenaan dengan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, sedangkan distribusi kedua berkenaan dengan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Kemudian distribusi politik. Menurut Andrain, ilmuwan politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam bentuk 3 model, yaitu model elit yang memerintah, model pluralis, dan model populis.
Model pertama menggambarkan kekuasaan dimiliki oleh kelompok kecil orang yang disebut elit. Model pluralis menggambarkan kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan. Lalu model populis menggambarkan negara kekuasaan sebagai dipegang oleh setiap individu warga atau rakyat secara kolektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.